warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang konsep nilai uang dan waktu yang beranggotakan Alicia Yosefine Kasuri, Getrudis Suragede, Nurmelita Trianingrum, dan juga Sadira Fauzia Wulansari. Apa aja sih yang akan kami bahas di konsep nilai uang dan waktu? Yang pertama adalah pengertian nilai uang dan waktu. Yang kedua, konsep nilai uang dan waktu. Yang ketiga, aplikasi nilai waktu uang serta metode nilai waktu uang. Dan yang keempat dan terakhir adalah manfaat dan contoh nilai waktu dan uang. Pengertian nilai uang dan waktu. Konsep nilai waktu dari uang adalah bahwa setiap individu berpendapat nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Sejumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun, kalau kita memperhatikan nilai waktu uangnya, maka nilainya akan lebih rendah pada akhir tahun depan. Jika kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan adalah sama nilainya dengan yang kita miliki sekarang. Konsep nilai waktu pada uang pada dasarnya mengungkapkan bahwa uang yang kita terima sekarang berbeda nilainya bila dibandingkan dengan uang yang Anda terima 1 bulan dari sekarang. Pengaruh waktu terhadap nilai uang atau the time value of money di masa yang akan datang menyangkut penanaman dana ke dalam suatu investasi, baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Ada 3 alasan mengapa nilai barang dan waktu yang mendatang akan berkurang. Yang pertama adalah keuntungan di masa yang akan datang akan diragukan. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang. Sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan sudah sangat pasti. Yang kedua adalah kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan pada waktu yang akan datang. Maksudnya adalah pada masa yang akan datang mungkin saja seseorang tidak mempunyai kehendak semacam sekarang. Yang ketiga adalah kenyataannya. Barang-barang pada waktu kini lebih penting dan juga berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang-barang pada waktu yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurmelita. Konsep nilai waktu uang. Yang pertama yaitu future value. Future value adalah nilai uang sewa di waktu yang akan datang dari sejumlah uang saat ini atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi pada tingkat bunga yang berlaku. Ada beberapa parameter yang ada dalam fungsi future value, yaitu 1. Rate, tingkat suku bunga pada periode tertentu bisa per bulan atau per tahun. Yang kedua, NPER, di mana jumlah angsuran yang dilakukan. Yang ketiga, PH, yaitu nilai saat ini yang akan dihitung nilai yang akan datang. Yang keempat, type, di mana jika bernilai 1, pembayaran dilakukan di awal periode. Jika bernilai 0, pembayaran dilakukan di akhir. Kedua, yaitu nilai sekarang atau present value. Adalah nilai sekarang dari pembayaran masa yang depan yang dilakukan adalah dengan memajemukkan terbalik, yaitu di mana present value nilai sekarang merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk. Adalah besarnya jumlah uang pada permukaan periode atas pada dasar tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Tingkat diskonto atau discount rate adalah tingkat pengembalian atas suatu investasi beresiko sama yang akan didiskontokan. Yang ketiga adalah annuity, adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, bunga sederhana, di mana bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Yang kelima, yaitu bunga majemuk, di mana bunga yang dibayarkan atau yang dihasilkan dari pinjaman investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Selanjutnya adalah tingkat bunga efektif, di mana pada waktu kita membicarakan penggadaan dengan frekuensi lebih dari 1, kita melihat bahwa nilai yang masa mendatang berbeda atau lebih besar dalam hal ini. Dengan nilai masa mendatang yang digandakan sekali dalam setahun, tingkat bunga efektif ingin menghitung tingkat bunga efektif yang tingkat bunga yang mempertimbangkan atau memperhitungkan proses penggandaan yang lebih dari sekali.
digunakan untuk menghitung pembayaran pinjaman atau angsuran sampai jatuh tempo. Pinjaman yang dilunasi dengan cara ini dengan pembayaran periodik yang sama jumlahnya disebut pengangsuran pinjaman diamortisasi. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu ada present value suatu seri pembayaran. Yang ketiga ada future value seri pembayaran. Yang keempat ada present value antara dua periode. Dan yang terakhir ada analisis komponen tabungan dari tawaran asuransi. Materi selanjutnya yaitu metode nilai waktu uang. Yang pertama ada metode average rate of return atau yang biasa dikenal dengan sebutan ARR. Metode ini digunakan untuk mengukur berapa tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi yang kita lakukan atau laba dari investasi yang kita lakukan. Jika average rate of return lebih tinggi dari laba yang diharapkan, maka investasi tersebut layak untuk dilakukan. Kelemahan metode ARR ini ialah mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua, ada metode payback period. Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat investasi itu kembali. Kriteria penilaian investasi ini yaitu semakin cepat investasi itu dikembalikan maka semakin baik. Kelemahan dari metode payback period ialah mengabaikan nilai waktu uang dan mengabaikan CF setelah investasi kembali. Yang ketiga ada metode net present value atau yang biasa dikenal dengan NPV. Metode ini digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih. Jika NPV plus, maka investasi tersebut layak untuk dilakukan. Berikut ada metode profitability index atau yang biasa dikenal dengan PI. Metode ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Jika PI lebih dari 1, maka investasi itu layak untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir ada metode internal rate of return atau yang biasa dikenal dengan metode IRR. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat diskon faktor yang menyamakan nilai sekarang investasi dan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Jika IRR lebih besar dari tingkat bunga atau laba yang disyaratkan, maka investasi tersebut layak untuk dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang dari teman saya. Manfaat dan contoh adalah bisa membantu merencanakan pengelolaan keuangan di masa yang akan datang. Biasanya konsep ini diterapkan dalam manajemen keuangan perusahaan. Selain itu, manfaat nilai waktu untuk pihak lain yaitu pertama bagi investor. Time flow of money bagi investor bisa digunakan sebagai dasar dalam pengembalian keputusan investasi dengan mempertimbangkan inflasi, suku bunga, resiko, dan tingkat pengembalian. Yang kedua, bagi pelaku bisnis atau perusahaan, time flow of money bagi perusahaan bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran yang akan berpengaruh pada penyelesaian arus kas atau cash flow. Selain itu, membantu perhitungan aset real serta keuangan yang cenderung mengalami pertumbuhan. Ketiga, bagi individu, time flow of money sangat bermanfaat sebagai dasar untuk pengembalian atau menabung untuk menentukan target untuk dana pensiun. Yang dalam hal ini juga
mempengaruhi nilai waktu uang. Yang pertama yaitu inflasi. Adanya peningkatan inflasi pada suatu negara akan berpengaruh pada depresiasi nilai mata uang. Demikian juga sebaliknya. Jika negara memiliki tingkat inflasi yang rendah, maka hal itu menunjukkan nilai mata uang yang naik. Yang kedua yaitu suku bunga, di mana perubahan suku bunga akan berpengaruh pada nilai uang suatu negara, biasanya terhadap dolar. Suku bunga, tarif perdagangan uang atau forex, serta inflasi semuanya saling berhubungan. Yang ketiga ada stabilitas politik, di mana tidak dipungkiri bahwa stabilitas politik dan ekonomi suatu negara akan berpengaruh pada kekuatan nilai mata uangnya. Lalu yang selanjutnya cara menghitung time value of money, di mana diketahui nilai uang yang diterima 3 tahun kemudian adalah 1 miliar rupiah dengan interest rate-nya 12%. Maka cara menghitungnya yaitu PV sama dengan nilai uang yang diterima 3 tahun kemudian dibagi dengan 1 plus interest rate-nya dipangkatkan 3, lalu diperoleh hasil dengan sebagai contoh yang telah tertera. Lalu yang kedua, cara menghitung future value, di mana pada soal ditanya berapakah nilai uang OKI untuk 3 tahun mendatang, dan diketahui nilai uangnya saat ini adalah 1 miliar dengan bunga 12% dan periode waktunya 3 tahun. Maka rumus future value-nya sama dengan present value dikali dengan 1 plus bunga dan dipangkatkan dengan periode tahunnya. Maka diperoleh hasil sebagai yang tertera pada contoh. Sekian presentasi kami mengenai konsep nilai uang dan waktu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di next video.